Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Perkenalkan, nama saya Gresika Datumangomtan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Talunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yaitu yang pertama, calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Judul program Malika, Mading Literasi Kreatif. Tujuan program yaitu meningkatkan keterampilan menulis, mengembangkan kreativitas, dan memperluas pengetahuan serta minat baca murid melalui program Malika Mading Literasi Kreatif. Latar belakang. Yang pertama, meningkatkan minat membaca dan menulis. Program Mading Literasi Kreatif bertujuan untuk meningkatkan minat murid dalam membaca dan menulis. Dengan menyajikan informasi secara menarik dan kreatif, diharapkan murid akan lebih tertarik untuk membaca dan menulis. Yang kedua, mendorong kreativitas. Melalui pembuatan mading, murid diajak untuk mengekspresikan ide dan kreativitas mereka. Mereka dapat belajar untuk berpikir kreatif dalam menyusun konten mading, seperti membuat judul menarik, mendesain layout yang menarik, dan menulis konten yang informatif. Yang ketiga, memperluas wawasan. Mading literasi kreatif seringkali berisi informasi-informasi yang bermanfaat dan bervariasi. Hal ini dapat membantu murid untuk memperluas wawasan mereka tentang berbagai topik, mulai dari pengetahuan umum, literatur, budaya, hingga perkembangan terkini. Yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi. Dengan terlibat dalam pembuatan dan pemanfaatan mading, murid dapat meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Mereka belajar bagaimana menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif melalui tulisan dan desain visual. Yang kelima, mewujudkan lingkungan pembelajaran yang kreatif. Program Mading Literasi Kreatif dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang kreatif dan menarik di sekolah. Hal ini dapat membantu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi murid untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang keenam, menyediakan platform untuk menampilkan karya murid. Mading Literasi Kreatif juga dapat menjadi platform untuk menampilkan karya-karya murid, baik itu hasil karya tulisan, gambar, atau karya seni lainnya. Ini dapat memberikan apresiasi dan motivasi tambahan bagi siswa untuk terus berkarya. Yang ketujuh, mendukung program literasi sekolah. Program Mading Literasi Kreatif seringkali merupakan bagian dari upaya lebih besar dalam meningkatkan tingkat literasi di sekolah. Dengan menyediakan sumber informasi yang menarik dan bermanfaat, diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan literasi murid secara keseluruhan. Aksi nyata tahap B, buat pertanyaan utama. Dokumentasi tahap B, diskusi dengan kepala sekolah. Diskusi dengan rekan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Diskusi dengan seluruh guru. Diskusi dengan perwakilan murid. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar? Baik. Luar biasa ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membacakan atau mempresentasikan satu program yang akan saya buat di sekolah. Sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah,
yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru sekalian. Perkenalkan, saya Gracie Tumamautan, calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 1 Talunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Jadi pada kegiatan terakhir kami setelah 6 bulan pada modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi kami akan melakukan aksi nyata di sekolah masing-masing, yaitu membuat suatu program yang berdampak positif kepada murid. Nah, jadi program ini yang kita akan melibatkan murid di dalamnya, yang berdampak positif kepada murid, di mana nanti murid ini akan dilatih untuk kepemimpinannya. Nah, kepemimpinan murid itu atau student agency, yang di dalamnya itu mereka akan menyuarakan pendapat mereka atau gagasan mereka, kemudian mereka akan memilih apa yang akan mereka lakukan, dan mereka akan bertanggung jawab atas apa yang telah kegiatan yang telah mereka lakukan. Nah, jadi program yang akan saya buat di sekolah yaitu bernama Malika. Malika ini adalah singkatan dari Mading Literasi Kreatif. Literasi. Saya angkat literasi karena literasi ini merupakan kemampuan dalam membaca, menulis, kemudian memahami ide-ide secara visual. Nah, di rapor pendidikan kita juga masih kurang dalam hal literasi, karena itu yang membuat pengetahuan anak-anak menjadi kurang. Nah, oleh karena itu saya mengangkat literasi agar pengetahuan atau wawasan murid dapat berkembang. Jadi prakarsa perubahan yang saya angkat pada Malika itu meningkatkan keterampilan menulis, mengembangkan kreativitas dan memperluas pengetahuan serta minat baca murid melalui program Malika Mading Literasi Kreatif. Nah, adapun program Mading Literasi Kreatif ini adalah program co-kurikuler yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi murid untuk mengekspresikan ide, kreativitas, dan pendapat mereka. Nah, majalah dinding ini merupakan media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, berbagi cerita, dan menginspirasi murid. Jadi mungkin kita semua pada saat sekolah pernah di sekolah kita masing-masing mengadakan program Mading literasi di sekolah masing-masing. Jadi kita akan buat di sekolah kita ini. Nah, saya menjelaskan sedikit tentang apa itu kegiatan intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, jadi intrakurikuler itu adalah segala kegiatan atau proses belajar mengajar dilakukan di sekolah sesuai dengan struktur program kurikulum yang tersusun dan terjadwal pada setiap mata pelajaran. Itulah yang dinamakan intrakurikuler. Contoh intrakurikuler itu adalah yang kita lakukan dari pembelajaran awal sampai pembelajaran akhir di kelas. Itu namanya kegiatan intrakurikuler. Kemudian yang kedua ada namanya kegiatan co-kurikuler. Nah, kegiatan co-kurikuler ini dilaksanakan melalui penugasan secara terstruktur terkait suatu atau lebih muatan atau mata pelajaran. Kegiatan co-kurikuler ini dimaksudkan untuk lebih memahami materi pelajaran yang telah dipelajari pada kegiatan intrakurikuler di kelas. Nah, contoh co-kurikuler di sekolah kita, contohnya yaitu P5. P5 itu merupakan kegiatan co-kurikuler, artinya di situ penguatan pelajaran dari intrakurikuler, adanya kolaborasi antara beberapa mata pelajaran membuat suatu kegiatan P5. Itulah kegiatan co-kurikuler. Nah, Mading Literasi Kreatif ini juga merupakan kegiatan co-kurikuler. Jadi Mading Literasi Kreatif ini bisa semua mata pelajaran berkolaborasi, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun pelajaran-pelajaran yang lain bisa kita angkat di Mading nanti. Jadi itulah program co-kurikuler. Kemudian kalau kegiatan ekstrakurikuler semua sudah tahu ya. Jadi kegiatan ini merupakan pelaksanaan di luar jam sekolah dan lebih berfokus terhadap kegiatan secara berkelompok berdasarkan minat dan bakat mereka. Jadi pada saat setelah pembelajaran di sekolah baru kita adakan kegiatan ekstrakurikuler di sore hari. Nah, itulah namanya kegiatan ekstrakurikuler, contohnya pramuka
atau ada paduan suara, drum band dan sebagainya. Oke, lanjut. Adapun tujuan dan manfaat dari program Malika ini, yang pertama itu meningkatkan minat baca. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dengan menyediakan bahan bacaan yang menarik dan relevan. Diharapkan siswa dapat lebih tertarik dalam membaca. Jadi itu akan meningkatkan minat baca mereka pada saat kegiatan Malika ini. Kemudian yang kedua itu mengembangkan kreativitas. Nah, program ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa melalui pembuatan artikel atau gambar maupun desain majalah. Siswa dapat mengeluarkan ide-ide kreatif mereka. Jadi nantinya siswa itu diberi kebebasan apa yang akan mereka buat, baik itu artikel mau dalam bentuk poster atau pantun atau puisi, cerita pendek maupun tips-tips kesehatan. Itu mereka bisa angkat di Mading nanti, tergantung dari kreativitas mereka. Nah, kemudian dengan yang ketiga itu meningkatkan keterampilan menulis. Nah, dengan menjadi kontributor majalah dinding, siswa akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan menulis mereka. Mereka akan belajar mengorganisir ide mereka dengan baik dan mengekspresikan pikiran mereka secara tertulis. Jadi itu untuk mengembangkan keterampilan menulis. Nah, dari keterampilan menulis ini juga bisa saja nanti anak-anak kita ke depannya kalau mereka sudah bisa mengorganisir cara-cara penulisan, mereka juga bisa nanti membuat buku atau membuat cerita. Yang berikutnya membangun keterampilan kerjasama. Nah, program ini bertujuan untuk membangun keterampilan kerjasama siswa dalam membuat majalah dinding. Siswa perlu bekerja sama dalam tim untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Jadi di sini adanya kolaborasi antara siswa, adanya kolaborasi dan gotong royong, itu masuk di dimensi profil pelajar Pancasila di bergotong royong. Nah, kalau tadi itu mereka yang sebelumnya itu elemen profil Pancasila itu masuk di kreatif dan bernalar kritis. Yang berikutnya memperkuat rasa kepemilikan sekolah. Nah, program majalah dinding untuk memperkuat rasa kepemilikan siswa ini dengan melibatkan siswa dalam pembuatan dan pengelolaan majalah dinding, diharapkan mereka merasa lebih terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap sekolah mereka. Jadi adanya rasa kepemilikan bahwa ini adalah sekolah saya, jadi saya akan bertanggung jawab untuk mengadakan program ini, terlibat langsung di dalam program Malika ini. Nah, gambaran kegiatan Malika atau Mading Literasi Kreatif itu rencananya kegiatan ini akan kita laksanakan seminggu sekali secara bergilir antar kelas. Nah, contohnya kelas 9A. Kelas 9A hari Senin akan datang. Mereka kelas mereka yang akan membuat majalah dinding. Jadi sepanjang satu minggu itu mereka berkolaborasi di dalam kelas mereka, apa yang akan mereka angkat, baik itu terkait tips-tips atau wawasan karya siswa, menggambar, melukis atau membuat cerpen, puisi. Nah, itu bisa mereka nanti akan tampilkan di majalah dinding mereka. Nah, pokoknya hari Senin ditempelkan semua di majalah dinding. Sudah ditempelkan. Sepanjang satu minggu itu seluruh siswa maupun guru bisa membaca majalah dinding. Nah, itu bisa menambah wawasan kita, baik itu terhadap mereka yang menulis maupun kita yang membacanya. Kemudian setelah kelas 9A, sepanjang minggu itu kelas 9B sudah harus membuat di dalam kelas mereka apa yang akan mereka angkat untuk ditampilkan di minggu berikutnya pada hari Senin. Jadi secara bergilir antar kelas. Setelah sampai di kelas 7A, 7B kembali lagi ke 9A. Jadi seperti itu gambar umumnya. Kemudian terdapat pembina dan pengurus yang akan memantau program Malika. Jadi akan ada nanti pembina, kita akan memilih siapa pembina, kemudian pengurusnya nanti kita akan bekerja sama dengan OSIS. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam program OSIS. Jadi nanti akan dipantau secara berkelanjutan. Kemudian
murid diberi kebebasan untuk menuangkan ide-ide kreatif melalui keterampilan menulis seperti puisi, komik, poster, pantun, berita teraktual. Jadi itu semua tergantung dari kreativitas mereka. Kemudian balika berisi informasi juga seperti prestasi-prestasi siswa, kegiatan-kegiatan sekolah, tips, wawasan, karya siswa, serta menggambarkan nilai-nilai sekolah dan mencerminkan identitas sekolah. Jadi bisa prestasi-prestasi pemain kita berlomba, bisa mereka tampilkan foto-fotonya di majalah ini pada saat itu. Nah, inilah contoh-contoh majalah dinding. Jadi dibuatkan papan, bisa pakaikan kaca ya, kaca supaya anak-anak tidak mencoret-coret, dikunci. Jadi setelah mereka tempel di dalam, itu akan dikunci sepanjang 1 minggu itu supaya anak-anak yang lain tidak merusak atau mencoret-coret dari hasil karya mereka. Nah, kemudian bisa juga umpamanya ini ada namanya Mading, Hari Jantung Sedunia. Jadi pada umpamanya kelas itu ada sesuatu berita yang sedang hangat atau masalah pendidikan nasional. Nah, mereka bisa membuat apa-apa yang berhubungan dengan itu. Ini bisa umpamanya Hari Jantung Sedunia. Jadi itu bisa berkolaborasi juga dengan guru mata pelajaran IPA ya. Nah, mau itu sejarah atau bahasa Inggris. Jadi kita semua nanti akan berkolaborasi dengan siswa. Jadi di sini mereka yang akan aktif dalam kegiatan ini dan kita guru adalah sebagai mitra mereka yang akan membimbing dan mengarahkan mereka. Bukan kita yang membuat, tapi siswa yang terlibat aktif. Oke, seperti ini juga contoh dari Mading Literasi Kreatif. Ada di sini 7 cara kenali potensi diri. Jadi mereka juga bisa membagikan tips-tips kepada kita. Kemudian ada pemilihan OSIS. Inilah gambar-gambarnya di depan bisa ditampilkan. Kemudian tokoh-tokoh inspiratif. Jadi itu yang membuat tantangan bagi mereka untuk membuat karya-karya yang kreatif. Oke, jadi inilah gambaran umum dari program Malika yang akan kita buat di sekolah ini. Baik, mungkin ada penguatan dari Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, dipersilakan. Ya, jadi terima kasih atas presentasi program yang dipaparkan kepada kita, dan saya kira ini adalah salah satu program yang sangat bagus buat anak-anak kita mengingat dari hasil rapor mutu kita masih kurang dalam literasi dan numerasi. Saya kira dengan program ini akan menjadi penunjang juga dalam meningkatkan literasi dan numerasi. Jadi saya kira ini Ibu Grace bisa membantu anak-anak di dalam menyusun program ini supaya OSIS bisa programkan. Karena yang paling utama untuk kita siapkan lebih awal adalah papan. Dan ini barangkali kita bisa memberi motivasi kepada anak-anak jikalau dia serius memasukkan dan mengumpulkan dana OSIS dalam bisa kita pakai 1 atau 2 bulan, terus sampaikan kepada penulis baru supaya kalau bisa dana OSIS 1-2 bulan itu dia bisa prioritaskan untuk papan. Ini memang program yang sangat bagus dan tentu kita selaku pihak sekolah pasti memberikan respon yang luar biasa. Jadi kita sampaikan kepada penulis OSIS supaya ini menjadi prioritas program OSIS yang pertama. Jadi saya kira itu saja. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Adakah dari Bapak Ibu guru yang bisa memberikan, sempat masih ada yang tambahan untuk program yang akan kita lakukan ini? Dan nantinya saya juga akan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kemudian untuk kita semua seluruh guru yang ada di SMP Negeri 1 Talugipun. Oke, Bapak Andreas, silakan. Kali lagi saya
meresponnya secara pribadi, ini program yang sangat bagus. Sebab sesungguhnya literasi itu sejak kurikulum 2013 sangat bagaimana mengupayakan itu literasi. Tapi waktu awal-awal memang berjalan dengan baik Islam. Tapi kalau kelamaan, ya dengan sendirinya melemah dan katakanlah hilang, tidak dipeduli lagi. Syukur Ibu Grace ini lagi dalam programnya akan mengangkat, dan ini sangat penting sekali, dan ini tidak bisa terlaksana dengan baik kalau itu kita tidak kerjasama sebuah guru. Ibu Grace tidak akan mungkin mampu. Maka dulu itu literasi itu diberi waktu biasa 15 menit, mereka membaca satu judul dan memberikan kesimpulan-kesimpulan atau memberikan makna-makna dari cerita itu dalam setiap mereka membaca. Dan memang ini sangat dibutuhkan anak-anak kita sekarang ini. Kalau coba juga kayak ya dengan diskusi dan bergerak supaya kita mampu bahas itu satu permasalahan atau dua permasalahan. Iya. Usana sangat bagus ini. Mari kita bersama-sama menyempatkannya. Syukur ada progres satu sudah bisa lulus dalam guru penggerak di sini, dan ini semua akan membawa dampak positif bagi sekolah kita di sini kalau sungguh-sungguh program hari ini diterapkan dengan baik dan kita sama-sama responnya, sama-sama bertanggung jawab dalam hal ini. Ibu sudah jelaskan tadi bahwa ini harus semua guru bersama-sama kita terlibat di dalamnya. Karena sekali lagi adalah Ibu Grace Mandena akan bisa lihat. Jadi kami mohon Bapak Ibu guru, apalagi yang masih muda-muda, dukunglah ini untuk sekolah kita sendiri akan bisa terangkat nanti. Ada tiga saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penguatan dari Pak Darius. Masih ada dari Bapak Asis, dipersilakan. Ya, cuma singkat saja. Yang saya mau tanya, kalau mading ada ke jangka waktunya bilang cuma 1 minggu, atau kita yang tentukan? Kalau menurut saya sih mending satu kelas mungkin 2 minggu supaya nanti lebih maksimal untuk dibaca sempat banyak jadi tidak maksudnya nanti banyak di situ terus 1 minggu itu belum bisa selesai dibaca segala macam, dan yang persiapan mungkin baru selesai tiba-tiba lagi mau minggu depannya. Kayak lebih maksimal kalau 2 minggu menurut saya. Baik, terima kasih atas masukan dari Pak Asis. Jadi kita nanti akan tentukan mau itu 1 minggu atau 2 minggu. Ya, seperti itu. Dan kita kesepakatan nanti pada saat kita setelah melakukan program kegiatannya. Oke, baik, masih ada dari Bapak Ibu? Ya, kalau sudah tidak ada, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Bapak Ibu guru semua. Sekian dan terima kasih. Catatan refleksi tahap buat pertanyaan utama. Peristiwa atau fact. Malika Mading Literasi Kreatif adalah kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis, mengembangkan kreativitas, dan memperluas pengetahuan serta minat baca murid. Strategi awal yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, serta berdiskusi dengan seluruh dewan guru untuk meminta saran atau terkait hal menarik yang dapat menumbuhkan semangat murid untuk meningkatkan keterampilan menulis serta minat baca murid. Saya pun berdiskusi dengan murid untuk menguatkan ide pembuatan program Malika ini. Hal tersebut saya lakukan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait minat murid dalam mengembangkan keterampilan menulis dan bacaan, seperti apa yang menarik untuk mereka baca. Agar program Malika ini dapat berjalan dengan baik,
hasil dari kegiatan aksi nyata tahap buat pertanyaan ini, didapatkan bahwa seluruh warga sepakat adanya program yang dapat meningkatkan keterampilan menulis, mengembangkan kreativitas, dan memperluas pengetahuan serta minat baca murid melalui program kokurikuler Malika. Perasaan atau feeling. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata buat pertanyaan utama adalah ada sedikit merasa cemas dalam hati karena dikhawatirkan kepala sekolah maupun murid kurang merespon positif terhadap program yang saya sampaikan. Namun ternyata hal tersebut tidak terjadi. Saya sangat bahagia ketika kepala sekolah sangat merespon positif ide pembuatan program kokurikuler Malika sebagai kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan menulis, mengembangkan kreativitas, dan memperluas pengetahuan serta minat baca murid. Begitupun dengan rekan guru, mereka menyambut baik pembuatan program Malika ini. Murid pun sangat antusias dalam memberikan suaranya terkait dengan ide awal pembuatan program Malika. Pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama ini adalah pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan guru, karena kita dapat saling tukar informasi, berbagi pengalaman dalam memberikan saran atau masukan terkait ide awal pembuatan program Malika ini. Selain itu, pentingnya melibatkan murid dalam setiap kegiatan dapat membuat murid menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan yang mereka inginkan sesuai dengan minatnya, dan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. Murid akan lebih bersemangat dan antusias sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dirinya menuju student agency. Penerapan atau feature. Melalui kegiatan diskusi dengan seluruh warga sekolah, diharapkan program ini dapat terrealisasi. Segala tantangan yang ditemui diharapkan dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset utama yang ada di sekolah. Semoga program ini dapat berjalan dengan konsisten sehingga akhirnya dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini dapat menjadi bahan pembelajaran agar tidak terulang di tahap berikutnya. Aksi nyata tahap A, ambil pelajaran. Diskusi serta survei minat baca dan keterampilan menulis murid. Diskusi dengan Ibu Imelda Limbondatu untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid. Catatan refleksi tahap ambil pelajaran. Setelah tahap pertama buat pertanyaan utama, saya harus mencari tahu lebih mendalam gambaran atau kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan menulis dan mengembangkan pengetahuan serta minat baca murid, sehingga saya melanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini, saya melakukan diskusi dan survei minat baca dan keterampilan menulis murid. Selanjutnya, saya membuat angket untuk mengetahui minat baca keterampilan menulis murid dari hasil survei murid. Saya juga melakukan diskusi dengan Ibu Imelda Limbondatu, bagian kurikulum, untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan keterampilan menulis dan pengetahuan minat baca, serta mencari referensi sekolah lain yang telah memiliki program kokurikuler mading literasi. Seluruh tahapan ini saya lakukan untuk menemukan kekuatan atau aset dan potensi agar dapat memperoleh data yang akurat. Hasil nyata yang diperoleh, saya menemukan gambaran tentang kegiatan yang dapat menarik minat murid dalam meningkatkan keterampilan menulis, mengembangkan kreativitas, dan memperluas pengetahuan serta minat baca murid. Perasaan atau feeling. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah sangat bersemangat dalam mengidentifikasi minat murid dan mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan yang dapat diterapkan dalam meningkatkan keterampilan menulis, mengembangkan kreativitas, dan memperluas pengetahuan serta minat baca murid.
Setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat lagi dalam mewujudkan program yang berdampak positif bagi murid untuk menumbuh kembangkan student agency. Pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah ternyata banyak cara yang dapat mengembangkan keterampilan menulis serta bacaan yang menarik bagi murid sesuai dengan pengembangan kreativitas mereka seperti membuat komik, puisi, pantun, menggambar, melukis, poster, serta berita teraktual. Selain itu, seorang guru harus melibatkan murid dalam segala aktivitasnya. Begitupun dengan penentuan sebuah program, murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikannya sendiri yang harus difasilitasi oleh pihak sekolah. Penerapan atau feature. Melalui kegiatan ini, semoga program Malika ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan dapat memunculkan ide-ide pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini semoga dapat diperbaiki ke tahap selanjutnya, yaitu gali mimpi, sehingga program ini akan lebih baik lagi dan berdampak positif bagi murid. Demikian aksi nyata ini dibuat. Semoga bermanfaat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.